sepupu gue ada tahu yang ini jadi apa sih bilangnya, nggak jadi barongsai dong, dia jadi apa ya bilangnya ya? Apa? Ternyata si Kai ini tuh punya cita-cita jadi bintang K-pop Global People. Soalnya si Kai itu suka banget dengerin K-pop dan ngefans sama Blackpink dan juga Twice. Tapi kayaknya ada juga sih di zaman sekarang, apalagi ngelihat generasi Alpha ya yang suka Asbun. Ditanya mungkin cita-citanya jadi apa? Jadi barongsai, pasti ada. Gue yakin banget. Yakin, seyakin-yakinnya gue. Kalau ngomongin cita-cita ya, setiap orang tuh kenapa ya cita-cita tuh selalu berubah gitu. Waktu kecil pengennya A, nanti remaja B, ntar udah beranjak dewasa C. Gue kayak nggak pernah punya cita-cita deh dari dulu. Makanya sekarang kalau ngejalanin kehidupan ya udah go with the flow aja. Yang penting gue bisa hidup gitu. Kalau kayak anaknya Zayn Malik kan beda. Dia dilahirkan dari kedua orang tua yang namanya besar sekali ya. Siapa yang nggak tahu Zayn Malik dan Gigi Hadid, Global People. Jadi baru-baru ini tuh ada wawancaranya Call Her Daddy barengan sama Alex Cooper. Zayn Malik tuh diinterview, tapi anaknya nggak dibawa, tenang. Jadi kalau kamu berpikir, si Kai ditunjukin ke publik dong, enggak, dia nggak bawa anaknya. Sekarang udah usia 5 tahun tapi masih belum bisa kita lihat ya perawakannya dan wujudnya seperti apa. Ternyata si Kai ini tuh punya cita-cita jadi bintang K-pop Global People. Soalnya si Kai itu suka banget dengerin K-pop dan ngefans sama Blackpink dan juga Twice. Bisa banget sih menurut gue ya percampuran wajah antara Zayn Malik dan juga Gigi Hadid. Yang satu penyanyi, yang satu supermodel, fix banget gak sih K-pop? Nah, walaupun ngedukung kebahagiaannya Kai, Zayn Malik ngaku ngerasa dilema dan dia tuh pengen ngejauhin Kai dari tekanan dan juga tantangan berat yang ada di industri hiburan. Menurut Zayn Malik sih dia tetap bakal dukung impian Kai kalau itu memang bikin dia happy. Nah, sebenarnya kalau ngelihat kedekatan Kai dengan dunia K-pop tuh udah kelihatan sih setelah Zayn itu ngajakin dia nonton konser Blackpink di 2025 lalu. Nah, lalu ternyata ya karena ini semua kalau lo tahu Zayn Malik juga sempat kolaborasi kan sama Jisoo di lagu Eyes Closed yang ternyata itu salah satu tujuannya supaya si anaknya mungkin bisa berinteraksi lah sama salah satu personel Blackpink itu. Enak kalau punya orang tua bisa punya channel begitu ya Global People ya, ibarat kayak siapa? Rizky Febian pengen jadi penyanyi. Enak Sulenya bisa ngasih tempat buat Rizky Febian bikin karya gitu ya. Sama kayak ini juga ya yang di Zimbabwe itu yang mantan presiden bapaknya, anaknya bisa jadi wakil. Wih, kok bisa begitu ya? Keren Zimbabwe emang. Bukan Konoha kali. Oh, Konoha juga. Iya sih, pokoknya di mana ada link, disitulah kelebihan kamu sebagai yang kena. Pokoknya ordal. Sekarang tuh udah zamannya ordal. Jadi kalau punya cita-cita jadi sesuatu apa, usahain selain niat dan berdoa ordal ya supaya bisa terlaksana cita-cita kamu Global People. Tapi ada nggak sih lo cita-cita waktu kecil kan? Kalau cowok biasanya suka ada ya. Soalnya adek gue aja punya cita-cita jadi tentara. Gue pemain bola gue. Pemain bola. Oh, pemain bola ya. Bisa main bola? Bisa. Lu apa posisinya nih kalau boleh tahu di bola? Posisinya yang bener muka lu udah mau jawab yang lain-lain nih. Posisinya gelandang tengah. Oh, Bruno Fernandes. Iya. Michael Carrick. Betul. It's Carrick. You know. Kalau lu apa cita-citanya, Dil? Dulu pengen jadi penemu. Gimana? Peneliti gitu. Alexander Graham Bell. Yoi. Iya. Stuart Lincoln. Yoi, Nikola Tesla. Stuart Lincoln siapa? Nggak tahu, yoi aja dulu. Gue juga asal nyebut Nikola Tesla. Terus akhirnya pas udah gede? Akhirnya udah gede ya jadi manusia yang bermanfaat ya aja lah. Udah makin gede go with the flow aja lah. Abis bingung, adek gue pengen jadi tentara, terus tiba-tiba matanya minus, ganti lagi pengen jadi apa. Ntar udah gede gini kayaknya pengen kerja di dunia IT aja deh gitu. Namanya hidup begitu. Tapi ada aja orang yang memang udah punya cita-cita dari kecil, terus diusahakan cita-cita itu supaya bisa sampai terlaksana gitu. Kalau Larry sama TB kira-kira sekarang kehidupannya udah berjalan dari cita-cita yang dulu pengen dipengenin gak gitu? Nggak, beda juga ya. Beda juga. Jadi semua memang tergantung dari bagaimana kita hidup dan support dari lingkungan ya Global People. Hari ini tuh ternyata banyak event ya. Anak magang kita Larry katanya mau nonton barongsai nanti malam di Sparks ya. Jam berapa dia Ler? Jam 7, jam 8?
Jam 7-an. Kayaknya nggak cuma di Sparks doang. H-1 Imlek tuh biasanya suka banyak barongsai di beberapa mall ya. Mungkin itu juga salah satu tujuan para keluarga hari ini main keluar jalan-jalan untuk bisa nonton barongsai Besok biasanya rame tuh yang di daerah rumah PVP. di rumah Cibubur. Iya, Ih, siapa Vivi siapa? anak magang. Hah, di Cibubur? Oh, karena di sana Yang kota mayoritas Chinese ya. wisata. Ada apa kampung Cina apa nggak salah Oh di ya situ. pasti berarti lah. Ada kayak pasar-pasarnya gitu. Di situ Oh, iya. ada event pasti ya. Ih, seru banget ya. Sepupu gue ada tahu yang ini jadi apa sih bilangnya, nggak jadi barongsai dong, dia jadi apa ya bilangnya ya? Maksudnya dia tuh kerja jadi barongsai, gak gitu ya? Pemeran kali ya, pemeran ya. Pemeran. Tapi dia juga posisinya jadi kaki sih kalau gue lihat-lihat. Iya lah, ya beneran kan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi Iya. tangan, Iya ada yang sih. jadi badan, ada yang megang kepalanya gitu kan. Nah, jadi jobnya tuh lagi rame nih, alhamdulillah gitu, buat jadi barongsai. Mungkin tidak akan terfikirkan ya, tapi kayaknya ada juga sih di zaman sekarang, apalagi ngelihat generasi Alpha ya yang suka asbun, ditanya mungkin cita-citanya jadi apa? Jadi barongsai, pasti ada. Gue yakin banget. Yakin, seyakin-yakinnya gue. Karena kalau kita lihat kan mungkin apa ya, menjadi barongsai itu menguntungkan loh, apalagi di Imlek seperti ini. Pasti jobnya bakal banyak, terus yang ngasih angpau juga pasti banyak. Terlebih kalau kita bukan turunan Chinese, terus lo kerja jadi barongsai, tetap dapat angpau, ya kan? Nggak dapat dari keluarga karena nggak ada turunan Chinese. Ya udah kerja aja jadi barongsai, pasti lo bakal bisa dapat angpau deh. Angpaunya jadi double ya sekarang sama bulan depan pas Ramadan. Wah, Iya. seru tuh ya. Tapi cita-cita waktu kecil itu kenapa ya? Maksudnya kenapa kita bisa punya cita-cita kayak gitu? Gue sampai gak inget loh waktu kecil punya cita-cita apa. Mungkin cita-citanya jadi apa ya? Jadi Citata. coba itu penyanyi ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, gue nggak ada. Lo tadi jadi apa, Nan? Pemain bola. Oh, pemain bola. Gara-gara Karena nonton. Nonton Siapa? Subasa. Animasi ya. Subasa. Gara-gara animasi jadi pengen. Terus sama apa? Nonton Piala Dunia Oh, siapa waktu itu, ingat nggak? 2002 kalau nggak salah. Itu tuh Piala Dunia nonton siang-siang pulang sekolah. Oh iya. Karena di Korea Selatan. Oh, waktu itu di Korea. Siapa waktu itu atlet yang bikin lo jadi terinspirasi? Inilah Ronaldinho lah. Ronaldinho ya, tahun Iya. segitu ya. Lo nggak ada, Dil, kayak jadi pemain bola gitu? Enggak, serius. Enggak. Kan Enggak, ngangguk tapi dia enggak. zamannya dia kan udah nggak ada lapangan bola. Enggak dong. Masa nggak ada lapangan Udah jadi bola? bangunan semua. Iya sih, 2003 ya. 2004. 2004. Iya. 2004 ya masih, maksudnya belum ya, Piala Dunia belum ya pas dia lahir ya? Belum. 2005 6. Kan 2022 berarti 2006 2007 ya. 2006. Iya. Belum kayak rame. Harusnya kalau cowok mah biasanya bola gitu. Emang kita suka yang anti mainstream aja sih. Oh iya, waktu itu yang ditonton apa? Handball ya? Enggak sih. Kebalikannya dari bola. Tadi apa cita-cita lo? Jadi kayak peneliti gitu, peneliti. Oh iya, penemu. Penemu. Gara-gara apa? Coba ingat gak? Dulu tuh sering dikasih buku tentang ilmu pengetahuan gitu sama orang tua. Terus ngeliatin, wah keren banget ya sebenarnya mereka ya. Ngeliatin doang nggak dibaca. Enggak. Yang penting ada gambarnya deh gitu. Iya, penting Waktu ada. itu kepikirannya apa nggak, kayak gue cari-cari sesuatu biar gue bisa jadi penemu gitu. Oh dulu malah sempet, jadi kebetulan kan keluarga tuh ada keturunan ini juga ya, apa namanya, keturunan Darah biru? Bukan. Jadi lebih ke arah apa, dokter bidan gitu. Oh ini apa, medis. Oke. Jadi ada obat-obat tuh biasanya kita cairin, kita ambil suntikannya, kita suntikin tuh ke apa misalnya Orang lewat. enggak dong. Jatuhnya malpraktek bang. Terus Ke cicak atau ke apa. demi astagfirullah. Tapi dihitung. Apanya? Misalnya dosis segini ternyata bisa bertahan selama ini gitu. Sok tahu banget. Mati kan binatangnya abis itu? Iya Nah, sih. malpraktek udah gue bilang. Abis itu udah lo ngerasa kayak nggak cocok nih gitu. Iya kayaknya otak nggak mampu deh gitu. Akhirnya gantilah ya jadi penemu. Terus makin gede ada cita-cita lain. Mentok jadi manusia yang bermanfaat sih Jadi memang. manusia bermanfaat ya. Karena ternyata ketika dijalani hidup ternyata tidak semudah yang ada di film-film gitu kan.